Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di daerah Kota Baru ini hujan ya, Bapak Ibu bisa datang dan bersemangat, saya lihat sampai merangsek ke depan ya. Ya, rangsek biasanya kan ada di sana, misalnya di sini. Alhamdulillah, itu tanda semangat. Dan ciri orang yang diberi hidayah oleh Allah itu yashrah sadrahu lil Islam, diberi semangat hatinya untuk dekat dengan Islam. Yang kita lakukan sekarang salah satu upaya ingin mendekatkan diri pada ajaran agama kita. Dan semuanya insya Allah berpahala. Setiap langkahnya jadi penggugur dosa, setiap langkahnya pengangkat derajat, dan semua yang hadir di sini diberkahi oleh malaikat rahmat ya. Hari ini kita akan bahas tentang kesempatan. Saudara-saudaraku tercinta, ada hadis Imam Bukhari yang mengatakan nikmatani magbunun fiha katsirum minan nas. Ada dua macam nikmat yang paling sering dilupakan manusia. As-sihhatu, nikmat sehat, wal farogu, dan nikmat kesempatan. Jadi kata Nabi SAW, ada dua macam nikmat yang sering dilupakan. Satu, as-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, nikmat kesempatan ya. Bapak Ibu, apa arti uang kalau kita sakit? Uang sebanyak apapun menjadi tidak berguna, karena harapan orang sakit mah sembuh. Untuk apa banyak uang bari sakit? Mendingan sehat, uang banyak Pak ya. Mendingan sehat bari uang banyak. Nah, saya lihat ibu bapak di sini mah udah mah sehat, uangnya cukup. Kalau bagi saya mah uang tidak harus banyak, yang penting cukup. Banyak ari teh cukup-cukup sok. Ya. Jadi mendingan sehat dan cukup. Banyaklah karunya teh naon. Nah, jadi ada dua macam nikmat yang sering dilupakan. Satu, nikmat sehat. Karena itu ibu bapak, dalam Islam menjaga kesehatan itu ibadah. Jaga kesehatan. Ya, tidur lebih awal. Nabi itu sunnahnya kalau Nabi sholat Isya tidak banyak ngobrol. Bobo, bangun lebih awal. Ibu juga nggak ngobrol, tapi check out, ya, sama scroll, asupkan karena karanjang, tah cek karanjang teh, tos pinuh kaluarkeun deui. Kenapa? Tidak ada yang dibeli, nggak ada dananya, cuma scroll, asupkan, tah daripada begitu ibu sok tidur lebih awal, nanti jam 2:30 bangun. Nah, itu bikin kita sehat, karena tetap tidur yang bagus itu adalah malam, dan tidak bisa kurangnya tidur dibayar dengan siang hari, kecuali yang terpaksa karena bekerja, karena cari nafkah, mau tidak mau harus begadang, ya itu mah apalagi mau digimanain lagi ya. Wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu untuk kamu istirahat. Supaya naon? Supaya sehat. Kulu washrobu, supaya sehat teh makan minum jangan berlebihan.
Terus ari makan minum teh cik sadar umur saudara, sadar umur. Ya kalau orang udah 40 tahun boleh nggak minum boba? Tahu kan boba Pak? Minuman kekinian. Boleh, cukup 1 teguk ikut dari anak. Iya mah Anda 1 kenyot gelas atau cut sampai puruput put 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 eta teh sakenyot ya kan, anu large teh anu besar nu 700 mili ya. Nah itu berarti tidak tahu diri ya. Jadi kulu washrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Nabi itu kalau makan ngunyahnya lama, terus ngambil juga dengan 3 jari. 3 tuh berarti yang masuk ke mulutnya kecil-kecil. Ibu mah dikepul atau dikitu-kitu sangu teh ya kan? Jadi yang dimaksud 3 jari teh ari makan masuk ke mulut teh jangan gede-gede. Andai kan ibu makan bakso tahu cik dibagi 4 dibagi 3 seleb, iya mah hiji bakso tahu geus kitu teh panas, akhirnya ditelanlah seperti pil. Nah itu sehat bagaimana? Jadi ternyata Islam mengajari kita kudu sehat dengan cara apa? Sok tidur yang benar, makan yang teratur, disiplin sesuai dengan tuntutan tubuh kita, tahu umur, tahu diri. Kan aya nu umur udah berumur, ari jangan bilang tua, udah senior, umur udah senior, tapi ari makanan juga remaja geura. Aduh ya Allah kan gitu. Nah umur genep puluh meni emam juga remaja tuh ya kan. Nah berarti tidak tepat ya. Terus banyak gerak, terus pola pikir sehat. Nah jadi Islam mengajarkan 2 macam nikmat yang sering dilupakan tuh sehat dan kesempatan. Sehat berarti kita kudu ikhtiar, dan Nabi mengatakan al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang sehat lebih Allah suka daripada mukmin yang sakit-sakitan. Sok ibu kalau lagi sehat bangun jam 3 tahajud itu seger. Coba kalau lagi flu, lagi sakit perut kan tidak seger. Mata nggak bagus kalau tiap ketemu saya, aduh Ustadz abte ieu lambung. Besoknya lagi iya waos. Besoknya lagi iya barusuh. Besoknya lagi ketemu saya iya cenah roromeheun. Aduh. Asa capek ningalina oge gitu. Ya kan? Tiap ketemu teh aya nu dilaporkeun, ya abdi cenah barusuh. Ieu cenah waos bolong. Artinya kita kudu berusaha untuk sehat. Yang kedua yang suka dilupakan tuh kesempatan. Nah ibu bapak, alhamdulillah kita ini oleh Allah masih diberi kesempatan. Kenapa? Ada loh yang usianya di bawah saya, di bawah ibu bapak, sekarang ini sudah tidak diberi kesempatan. Namanya sudah tertulis di batu nisan. Ada kan? Ada. Adik kandung saya 5 tahun 7 tahun yang lalu sudah mendahului saya. Sudah namanya ada di batu nisan. Ada beberapa jamaah yang usianya di bawah saya, ya sudah namanya di batu nisan. Nah nanti besok lusa nama kita tuh ada di batu nisan. Hanya masalah waktu saja. Bisa bapak ibu duluan, saya belakangan. Ya takdir Allah mah kita nggak tahu bu. Ya bisa bapak ibu duluan saya, atau memang Allah menakdirkan saya duluan menyolatkan ibu bapak. Ya kan kita nggak tahu takdir Allah ya. Malah saya yang duluan menyolatkan ibu sebelum orang lain, ya kan? Nah, jadi artinya kita ini alhamdulillah oleh Allah masih diberi kesempatan bisa datang ke sini, ya,
walaupun hujan bisa memaksakan diri, ya, karena ada kekuatan dalam jiwa kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah masih ngasih kesempatan sama kita menjalani hidup? Kenapa? Kenapa ada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil padahal usianya lebih muda dari kita? Ya. Terus saya lihat ini jumlah ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Karena memang teruji menurut laporan dari Badan Statistik, ya, BPS, Badan Pusat Statistik. Memang harapan hidup ibu-ibu tuh 7 tahun lebih lama daripada bapak-bapak. Pak, lihat ke saya Pak, jadi kemungkinan, ya, bapak-bapak itu akan meninggal lebih dulu dibanding ibu-ibu. Ini mah data ilmiah. Jadi ternyata dalam, sok bisi nggak percaya, lihat di situsnya BPS, Badan Pusat Statistik, itu harapan hidup perempuan dengan laki-laki, perempuan lebih panjang umur daripada bapak-bapak. Jadi ibu siapkan mental untuk jadi janda. Janda yang ditinggal wafat oleh suami. Gitu. Dan itu teh tidak main-main, memang nyata gitu. Jadi harapan hidup ibu-ibu itu di 77. Harapan hidup bapak-bapak di 60, di 70. Ya, gitu. Artinya apa? Jadi kesempatannya lebih banyak diberikan nanti kemungkinan sama ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Ada banyak jawaban kenapa ibu-ibu lebih panjang umur daripada bapak-bapak. Pertama, kromosom. Kalau kromosom ibu itu XX, kalau bapak itu XY. Jadi recovery-nya cuma 1 X saja. Kalau ibu mah 2. Matak ibu lebih bertahan. Ibu mah ngalahirkeun wae panjang umur. Bapak teu ngalahirkeun wae onok umur, ya kan? Sok da ngalahirkeun teh taruhannya nyawa tuh. Jangan dimain-main, itu taruhannya nyawa. Tapi kenapa ibu-ibu lebih panjang umur? 1, kromosom katanya, ya. Terus yang kedua, memang perempuan itu lebih kuat nahan sakit daripada laki. Iya. Perempuan tuh lebih kuat nahan sakit. Lamun ada bapak-bapak sakit, tepira flu ngagoler gitu. Hoyong bubur gitu. Ayah temeni asa tariris kieu. Simutan. Jadi memang Pak, urang-urang iya mah jujur manja banyak drama kita. Mun sakit banyak drama goler. Ibu-ibu mah sakit bari ngagendong budak tempel koyok genep. Masak ya, sirah muter, budak digendong, wah gitu, istrika gitu, ya kan Bu? Sok bapak sakit, ya, ayah, iya si ade, ayah teh sakit mamang, ngogoler, sampai kieu baru dak, papa keur sakit, kudu sepi, ada Pak dokter ahli cancer cerita sama saya, ada loh Ustadz sana pasien ibu-ibu kanker stadium 3 datang itu masih sendirian naik angkot. Itu ibu-ibu kanker, penyakit yang membahayakan, diperiksa sendirian. Ibu dengan siapa? Sendiri. Naik apa? Naik angkot. Tak ibu. Bapak mun penyakit cancer itu 2 elep.
aki nini uwa bibi anak incu narungu di luar tuh tak eta mun bapak-bapak manja kita. Yang saya ceritakan mitos apa fakta? Fakta, Pak. Nah, jadi balik ke yang tadi ya. Sebenarnya saya tadinya nggak akan cerita itu, tapi greget yang cerita. Nah, kenapa kita semua sama Allah diberi kesempatan? Jadi kan kata Nabi ada dua macam nikmat, satu kesehatan, dua Kenapa kita masih diberi kesempatan? Nah, Imam Ghazali menyebutkan kenapa manusia itu masih diberi kesempatan hidup kayak kita ini, karena satu, Allah ngasih kesempatan agar kita bertobat. Jadi yang pertama, karena Allah sayang sama kita. Sok Aam, aku kasih kamu tambahan usia supaya kamu segera bertobat. Sok Wiwin, Yuyun, Ella, Tika, Sinta, Ella, Siska, nah, sok masih diberi kesempatan supaya ada waktu untuk tobat, ya gitu. Jadi Pak, kenapa sampai sekarang kok kita masih diberi umur? Padahal ada orang yang lebih muda dari kita sudah berpulang. Kenapa kita masih dikasih kesempatan? Kata Imam Ghazali, itu tanda supaya kita punya waktu untuk bertobat. Karena tidak ada yang paling dibutuhkan oleh manusia mah ampunan. Kita bertobat kan untuk dapat ampunan. Yang diperlukan sama kita mah ampunan. Itu sebabnya kenapa dalam ibadah selalu dibarengi dengan permohonan ampunan. Sholat lah, ya. Ketika kita sholat, setiap rakaat itu ada permohonan ampunan. Robbighfirli warhamni, itu yang duduk antara dua sujud selalu kan. Pas selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, baca apa? Astagfirullah. Itu kan ampunan, ya, gitu. Nah, ada yang meninggal, doa kita kepada yang meninggal kan ampunan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Kan itu ampunan. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia mah ampunan. Karena itu Imam Ghazali mengatakan kenapa kita ini masih diberi kesempatan, supaya kita punya kesempatan untuk bertobat, ya. Karena tobat itu tidak boleh ditangguhkan, kudu bersegera, kudu berlomba, ya. Ini dijelaskan di Ali Imran ayat 133. Jadi kenapa Allah ngasih kesempatan supaya kita bersegera tobat. Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ali Imran ayat 133. Ya, sudah ditemukan, Bu? Surat ketiga ayat 133. Wasari'u, bersegeralah kamu, cepet-cepet kamu. Untuk apa? Ila maghfiratim mir rabbikum, agar kamu bergegas untuk mencari ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan dengan ampunan yang kamu kejar, semoga kamu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Yang dimaksud dengan surga seluas langit dan bumi itu maksudnya kenikmatan surga itu tak terhingga. Bukan berarti setiap orang di surga itu segede langit dan bumi atau keeng merenan. Sok di surga sorangan. Sekarang gini deh, Bapak Ibu datang ke Taman Safari. Tapi di Taman Safari teh cuma Anda sendirian. Atau di taman lalu lintas tapi sendirian, atau di Ancol tapi sendirian. Jadi yang dimaksud dengan sok kamu bersegera mencari ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maksudnya surga yang kenikmatannya tak terhingga gitu. Ya.
Nah, berarti kenapa kita diberi kesempatan oleh Allah? Satu, untuk segera bertobat. Nah, Bu, ada satu hadis, saya akan bacakan, hadisnya agak panjang ya. Qala Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Yabna Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani warjautani." Selama kamu berdoa dan mohon ampunan kepadaku, ghafartu laka, pasti aku akan ampuni, alama kana fika wala ubali. Aku nggak peduli seberapa banyak dosamu itu. Jadi gini Pak Bu, kenapa kita kudu sok bersegera gitu mohon ampunan sama Allah? Mumpung ku Allah tadi kasih kesempatan. Kita nggak tahu berapa lama lagi kesempatan ini, karena hanya Allah yang tahu tentang kesempatan ini. Makanya Imam Ghazali mengatakan, sok kalau kamu masih dikasih kesempatan, itu tanda Allah tuh sayang, biar kamu bersegera bertobat. Dan di dalam hadis dikatakan, wahai manusia, sekiranya kau datang kepadaku, mohon ampunan kepadaku, pasti aku akan ampuni. Wala ubali, aku mah nggak peduli dosamu sebanyak apa. Yabna Adam, wahai manusia, lau balagot dunubuka anana sama, kalau dosa-dosamu itu menjulang setinggi langit. Andai dosa kita Pak, dosa nate sampai mentok ke langit, lalu kamu tsumastagfartani, tapi kamu mohon ampun kepadaku, berlomba mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, pasti aku akan ampuni, aku nggak peduli walaupun dosamu itu mentok sampai langit. Ya. Terus, yabna Adam, wahai manusia, inna kalau ataitani biqurabil ardi khotoya, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak pasir yang ada di daratan, bayangkan tak pasir yang ada di bumi, lalu kamu minta ampun kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datangkan ampunanku sebanyak pasir yang ada di bumi itu. Kebayang nggak Pak, kalau dosa saya, dosa ibu, bapak sampai mentok langit, asal mau minta ampun, aku ampuni. Andai dosamu itu sebanyak pasir yang ada di daratan bumi ini, aku akan hadirkan ampunan sebanyak itu pula. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kenapa kita dikasih kesempatan? Satu, sok segera bertobat. Ya, segera bertobat. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat 53, surat ke-39 ayat 53. Sudah ditemukan? Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53. Disebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Saya, ibu, bapak pasti pernah terjerumus dosa. Karena kullu bani Adam khotoun, setiap manusia mah pasti pernah berbuat salah. Ya, wahai hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu itu jangan putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu pengampun dan penyayang. Jadi begini, ayah tobat atuh, dosa ayah terlalu banyak, kayaknya Allah tidak akan mengampuni saya. Salah. Sebanyak apapun dosa kita, pasti asal kita nate bersegera dan bersungguh-sungguh. Nah, ada hadis juga yang mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah pasti menerima taubat hambanya asal saat taubat dia belum sakaratul maut. Jadi kita alhamdulillah masih diberi umur. Entah kapan sakaratul maut itu terjadi pada diri kita, tapi pasti akan terjadi. Nah, saatnya ini untuk banyak bertobat, banyak mohon ampun. Karena apa? Maka Allah akan mengampuni siapapun asal dia belum sakarat. Bapak, Fir'aun itu sempat taubat, tapi dia sakat, dia yakin bakal mati.
Jadi coba lihat di Quran, dia itu ditenggelamkan di Laut Merah. Begitu dia nyawanya sudah ditenggorokan, dia bilang, Musa, saya iman sama Tuhanmu. Musa, saya iman sama Tuhanmu. Berarti dia tobat. Tapi tidak diterima karena tobatnya itu sedang syakarat. Nah makanya di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Az-Zumar ayat, karena pas saya bahas gini ada yang masih surat apa? Kata tamat nggak tahu. Nah, jadi ya, walaupun saya lagi ngejelasin gini itu kelihatan anu teman nanti nggak tahu atau sok ayeuna catat cece tanpa dia tah ayanu Az-Zumar 53. Az-Zumar 53. Saya menghargai karena kesungguh-sungguhannya sok sieun catatana awut-awutan. Ya, walaupun sih pulang teh nggak pernah dibaca lagi, tapi kan minimal ayat catatana saudara-saudara. Ku Allah dicatat sebagai amal soleh. Nah, jadi kenapa Allah masih ngasih kesempatan supaya kita bertobat. Tadi Ali Imran 133, bersegera kamu mencari ampunan Tuhan. Az-Zumar ayat 53 mengatakan kamu jangan putus asa dari ampunan Allah. Hadis mengatakan kalau kamu datang kepadaku dengan bawa dosa sebanyak pasir yang ada di bumi, aku akan hadirkan ampunan sebanyak itu pula. Kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit, aku akan hadirkan ampunan sebanyak itu pula. Jadi tidak ada alasan untuk apa? Tidak. Ibu, kalau bicara tobat, bicara dosa ya. Nah begini, tipe orang yang berdosa. Ibu termasuk tipe yang mana? Coba kita lihat ya. Nah, jadi tipe orang yang berbuat dosa. Jadi kan kita, kenapa sama Allah dikasih kesempatan, Bu? Supaya kita bertobat dari apa? Dari dosa. Nah, ada tipe-tipe pendosa. Satu, meremehkan dosa. Jadi ada orang yang tipenya suka meremehkan dosa, ya. Nah, jadi alur berpikirnya bahwa kenapa kita masih diberi kesempatan supaya kita bertobat. Nih yang pertama, supaya kita bertobat kata Imam Ghazali, sok segera bertobat. Bertobat dari apa? Dari Nah, ternyata orang yang berbuat dosa itu ada tipe-tipenya. Pertama ada tipe yang meremehkan dosa. Di dalam hadis dikatakan, ya. Di dalam hadis dikatakan innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaih wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabi marra ala anfih. Katanya orang beriman mah ningali dosa teh, berbuat dosa teh ngeri seperti orang berdiri di jurang, takut gitu. Tapi kalau orang yang ahli maksiat mah berbuat dosa itu seperti ada lalat lewat. Nah, itu gitu. Matak orang yang ada tipe orang yang suka meremehkan dosa. Kamu teh ka pengajian kalah ka ngagosip. Nah, jawabnya, pira kan nige ngagosip mun maehan tak kakara. Nah, jadi pokoknya dianggap sepele aja, ya kan? Kamu hari ke suami kamu bilang berapa bayaran barudak. Nah aku mah kan bayaran teh 300.000, ngomongnya 700. Hah? Jadi kamu ngabohong ke suami? Nyatu bae pira kanding ngabohong ka salaki, mun ngabohong ka salaki batur dosa. Hari ka salaki sorangan mah terus apa masalahnya? Jadi dianggap teh gitu loh. Jadi ada orang yang memang tipenya itu meremehkan dosa. Astagfirullah teteh, kamu teh 2:30 baru sholat. Mamah ini juga alhamdulillah teman aku mah udah banyak yang gak sholat. Jadi orangnya teh ngaremehkan dosa ya, paham Bu maksudnya? Nah itu ada tipe yang begitu, meremehkan dosa. Jadi dosa teh dianggap cetek, dianggap kecil gitu ya. Nah itu tipe pertama. Nah tipe yang kayak gini mah biasanya sulit terpanggil untuk tobat.
Ya gimana tobat dong dia ngaremehkeun dosa? Ya, gitu. Hari kamu udah salat subuh tadi jam berapa? Di jama we jeung lohor. Hah? Di jama jeung lohor? Bisa gitu. Daripada teu salat? Sok. Daripada teu salat. Aku mah segini juga tanggung jawab. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Di dunia kehidupan teh ada. Senal batur menyimpen teh rapi, manehna teh keluar teh najong senal batur, sat. Kata temen, dolim batur senal dirapihkeun ku kamu dileyek gitu. Mun ngalayak jelemana dosa ari senal. mun nginjek jelemana dosa sendal, nyawaan sendal mah. Abu paham ya, ngerti ya? Itu ada orang tipe-tipe yang memang meremehkan dosa gitu. Ya, meremehkan dosa. Gitu. Aya permen ngagoler dina meja, ujug-ujug diambil aja. Nu batur kamu tuh. Teu pira permen mun logam mulia tah. Permen berakan geus sabaraha sih. Bu, Ibu, eta teh aya teh jalmi nu kitu. Iya, orang teh meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Ya. Gitu. Ya Allah mama, cik ari keluar teh pakai kerudung atuh. Birakan ningge ka tukang sayur. Mun pakai bikini tah dosa mama. Apa itu? Birakan ningge keluar saeutik. Mun pakai bikini tah akara dosa saya mah. Jadi Ibu, itu teh aya tipe orang yang meremehkan dosa teh aya. Kamu ngaji teh kalakang ngomongkeun si Ani. Pira si Ani? Mun si Ani, si Ita, si Rita, si Siska 12 orang dosa. Masa urang si Ani eta mah naon sih? Tahu kade ya, itu teh ada tipe orang yang emang suka meremehkan dosa. Ya, gitu. Kang, katanya tadi beli kopi ke istri. Lah, baik itu kudu diandal itu. Jadi kan tadi kan kamu ngomong mau beli kopi, kedengaran. Ya nanti ayah pulang beli kopi. Ya teman nate karunya, kamu tuh beli kopi tadi kan janji. Pamajikan mah janji kosong gitu naon. Pak kade eta teh meremehkan dosa. Lamun bapak bilang ya mah nanti pulang ayah beli kopi, kudu beli. Ari bapak mah diingetin ku babetan, kamu teh tadi asa denger di telepon meuli kopi. Kudu asa teu kudu cek urang mah da. Pirakan ningge pamajikan moal dosa sakitu mah. Dosa manehna lebih loba. Nah. Aduh, Gusti nu agung. Tah itu jadi kata Nabi, wa innal fajira yaradzunubahu kadzubabin marra ala anfi. Orang durhaka itu suka melihat dosa seperti lalat yang ngelewat gitu aja. Jadi maksudnya teh dianggap. Nah, itu meremehkan dosa ya. Yang kedua, menimbun dosa. Menimbun. Resep nabung dosa teh. Menimbun. Jadi yang pertama ngaremehkeun. Nah, biasanya orang yang meremehkan naik menjadi menimbun. Kenapa? Karena diremehkan, ya dia berulang. Nah ini Ibu kalau ada di Quran saya sebut Qurannya, kalau di hadis ya saya sebut hadisnya. Kalau yang tadi kan yang meremehkan dosa itu hadis riwayat Imam Bukhari ya. Kalau yang menimbun dosa itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nabi mengatakan innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan satu dosa ya, maka akan ternoda jiwanya. Fa in huwa ada
Kalau dia mengulangi, maka hatta ta'lu, nanti dosanya itu numpuk. Tapi kalau seorang hamba itu berbuat dosa, innal abda idza ahta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu. Ada orang yang kalau berbuat dosa cepat sadar, istighfar, taubat, nah eta bersih deui. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, dia karena meremehkan diulangi sampai jiwanya yang bersih itu tertutup. Jadi Nabi mengumpamakan jiwa manusia itu seperti kain yang putih. Ya, kalau ibu pakai kain yang putih, kena noda, kelihatan kan? Dibersihkan. Kena noda, dibersihkan. Kena noda. Nah, itu katanya seharusnya kita begitu, berbuat dosa, tobat, istighfar. Tapi ada orang yang berbuat dosa dibiarkan, diulangi lagi, mirip seperti baju kita kena noda hitam. Dia biarin, kena lagi, sampai baju putih teh semuanya jadi hitam. Maka sampai pada titik dia kalau kena noda hitam sudah tidak kelihatan hitam lagi. Kalau saya pakai baju putih, kena noda saya bersihkan, maka setiap kena akan kelihatan noda itu. Tapi kalau saya pakai baju putih, kena dibiarin, baju saya yang putih udah jadi hitam. Maka kalau kena lagi sudah nggak kelihatan nodanya. Nah, makanya ada orang yang kalau mengulang sampai di titik dia tidak merasa berdosa. Kayak begini, Bu. Kalau ibu mah boro-boro tidak sholat terlambat asa teu enak. Aduh, ya Allah, 12:30 masih di jalan, can sholat, nggak enak. Ya, kenapa? Karena ibu hatena bersih, selalu sholat di awal waktu. Tapi ada orang yang suka melalaikan sholat, ya, 1:30 teh anteng, ya. 2:30 teu masalah. Kenapa? Ini alhamdulillah sakieu babaturan orang mah teu sholat. Jadi apa yang terjadi, sensitivitas terhadap dosanya tuh menipis gitu loh. Nah, jadi gini Bu, Pak, alhamdulillah kita ini kalau misalnya baru terlambat saja kita teh asa gelisah gitu. Aduh ya Allah, ya jam 2 can sholat, gelisah gitu kan. Nah, karena ada juga yang tidak gelisah. Nah, makanya kata Nabi, ada orang yang menimbun dosa. Kalau orang yang menimbun dosa mah sampai di titik dia tidak merasa berdosa. Kan Bu, ada orang yang tidak pernah sholat tidak merasa berdosa. Ada kan? Eta suami ibu. Ya ayah di dia nu suamina tara sholat, aku tahu dah. Tahu katingali. Nah, ya. Ayah hiji dua nu salakin teh tara sholat. Sugan merasa berdosa enggak gitu. Bahkan dia bilang, sholat, papa kan papa mangke. Ya nu kitu Bu, sampai gini istrinya bilang, aku tuh nggak ngerti dengan suami aku ya. Cuma bilang, sholat, Jumatan, hari papa, sok papa mau udah tua kamu aja. Berarti dia tidak merasa berdosa, tapi dia pengen anak nama suka sholat. Nah itu teh ada yang ngomong ke saya, ada di titik itu. Jadi dia menimbun dosa. Satu, meremehkan dosa. Yang kedua, menimbun dosa. Nah yang ketiga, memamerkan dosa. Jadi kalau berbuat dosa teh dipamerkan. Jadi satu, meremehkan. Dua, menimbun. Tiga, ini ada hadisnya riwayat Imam Bukhari, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan dosanya kecuali orang yang memamerkan. Bagaimana ya Rasulullah yang dimaksud dengan memamerkan dosa? Fa innal ijhar ayyaf alal abdu billaili amalan thumma yusbihu qad satarahullahu rabbuh fayaqulu ya fulan qad amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Ada orang yang di malam hari berbuat dosa, tidak ada yang tahu, daku Allah ditutup aibna. Siang hari teh, tadi malamnya aku teh berbuat dosa gini. Tak, itu namanya apa? Memamerkan. Tadi penting orang mabok beak 2 botol.
Padahal tidak ada temennya yang tahu kalau dia teh tadi malam mabok-mabokan. Berarti ketika dia mabok-mabokan teh dosa teh. Tak ada yang tahu, ditutup ku Allah teh. Ke kantor, urang lalieur, penting urang mabok. Wah botol urang. Itu namanya apa? Nah, jadi ibu sayang, bapak sayang. Kalau kita punya masa lalu buruk, jangan suka dipamer-pamerkan. Saya tidak tahu masa lalu bapak. Udah. Dan saya mah lihatna ayeuna we. Wajah ahli surga. Tah, bapak teh punya masa lalu dulu teh misalnya melakukan keburukan, bapak sok mabok, sok judi, tos itu mah ku Allah ditutup, nggak usah diceritakan. Ya. Saya teh dulu ini tak perlu, tak usah. Kenapa? Karena Allah teh udah nutup aib kita, Pak. Jadi kalau ada satu dosa yang sudah kita lakukan dan tidak ada yang tahu, Allah teh sayang, ditutup aibnya. Kita teh kalah ka seneng pamer. Urangnya baheula keur kuliah, tiap malam minggu ka diskotik. Gutak-gitek, gutak-gitek, gutak. Wah, kana urang gutak. Teuing sabaraha botol tah. Terus ujug-ujug urang teh aya sare we di imah si Ica. Teuing da urang teh ujug-ujug aya di kamar si Ica. Oh gitu. Tah isukna deui, heuh, tah ujug-ujug aya di kamar si Ani. Di kosan si Ani. Ibu, kabayang teh tak ada yang tahu. Nah, ujug-ujug cerita itu teh nggak boleh sayang. Kata Nabi, orang yang memamerkan dosa itu membuat Allah menjadi tidak memaafkannya karena Allah teh udah sayang, ditutup. Nah, makanya gini. Kita teh kudu ya Allah, Allahumma stur aurati wa amin rawati, kan ada doanya ya. Ada genean doa pagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa an ughtala min tahti. Itu teh doa pagi, sok nggak baca doa pagi tara? Doa sore gitu? Iya cece nu tadi teh doa pagi sore hari kamu. Tara ngada roa beda kia. Itu teh nya atuh kalau tiap pagi dibaca mah meureun saya ge teu ngapalkeun doa eta, tapi ari tiap pagi dibaca mah apa? Itu kan gini. Allahumma ibu keren pisan engke cari ya. Itu doanya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata, ya Allah beri saya keselamatan dunia akhirat. Ya Allah saya beri keselamatan dalam urusan agama, dalam urusan keluarga, dalam urusan harta. Allahumma fadni, Allahumma stur aurati, Allah tutup aib-aib saya. Wa amin rawati, beri saya ketenangan. Kita mohon tutup aib saya ya Allah. Saya tuh punya aib. Aib apa aib? Saya teh punya aib. Bapak juga punya aib. Ibu punya aib. Aib ya. Aib. Ini pengaruh bahasa Arab saudara. Nah, kita itu Anda mas saya fasih disengsirikeun. Ibu dari ujung sana sampai ujung sini, dari sini ke sana, nggak ada yang suci dari aib. Dari aib. Tapi kenapa anak kita masih memuliakan kita, istri masih menghormati kita, suami masih menyayangi kita? Apa sayang? Karena Allah tutup aib kita. Allahumma stur aurati, ya Allah tutup aib saya. Wa amin rawati, beri saya keamanan, ketenangan. Allahumma fadni, jaga saya dari depan, belakang, kiri, kanan. Wa an ughtala min tahti, ya Allah selamatkan saya dari suatu yang tidak pernah saya sangka-sangka. Nah jadi salah satu doanya kita minta ditutup aib kita.
kalah kaku urang teh dipamerkan. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa jangan suka dicerita-ceritakan. Ya. Rita, ih maneh teu hadir kamari. Kan urang teh ngagosipkeun si Ani jeung si Wiwi. Naon ari Anda tuh kalah kamamerkeun aib. Ya kan? Jangan. Jadi kata Nabi, Allah itu tidak akan memaafkan orang yang suka memamerkan. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Kan ku Allah ditutup. Ku si orang itu teh dibuka. Gitu loh, ya. Ibu bapak, jadi ada berapa tipe? 1, meremehkan dosa. 2, 3. Nah, yang keempat, orang yang bersegera tobat. Nah, itu yang ideal. Nah, iya mah ibu bapak banget. Apa yang keempat? Bersegera tobat, ya. Kalau bersegera tobat mah ayatnya yang tadi, Bu. Ali Imran ayat 133, bersegeralah pada ampunan Tuhan. Nah, jadi kita ini kudu menjadi orang yang bersegera. Jangan memamerkan, jangan menganggap sepele, jangan menimbun, tapi bersegera gitu ya. Ada 2 macam nikmat yang sering dilupakan manusia, nikmat sehat dan Kenapa Allah ngasih kesempatan, masih ngasih kesempatan? Kata Imam Ghazali, 1, supaya kita punya kesempatan untuk bertobat, ya. Nah, yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan? Yang kedua, memberi kesempatan untuk beramal. Jadi, kenapa kita dikasih kesempatan? Dianggap ieu teh bekalna can carukup. Iya. Jadi gini Bu, Pak, kalau yang tadi makan kesempatan untuk apa? Bertobat. Nah, tobat dari dosa. Ada 4 tipe. Apa tadi? Meremehkan, menumpuk. Nah, semoga kita menjadi orang yang bersegera tobat. Nah, sekarang yang kedua, memberi kesempatan beramal, ya. Nah, ibu bapak, sesungguhnya setiap manusia itu harus punya bekal, dan bekal yang abadi itu hanya amal. Sebab harta itu kan tidak dibawa jadi warisan anak cucu kita, ya, harta mah. Jadi sekaya apapun Anda, kalau tidak bersedekah, yaitu jadi warisan anak-anak kita. Ya mudah-mudahan dengan warisan itu anaknya soleh. Tapi kan tidak sedikit warisan jadi sumber pertengkaran. Banyak tuh adik kakak jadi bermusuhan karena warisan. Nah, coba, jadi poin yang kedua apa? Kesempatan untuk Nah, coba lihat Al-Baqarah 148. Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun, betul? Ada? Al-Baqarah 148. Sampai ketemu dulu supaya tidak saling kecewas-kecewis. Surat apa, ayat berapa? Surat apa? Al-Baqarah 148. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat itu punya tempat, punya kiblat, tempat menghadap. Jadi setiap orang itu punya kiblat, punya arah, punya skala prioritas. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam. Berarti kita kalau punya kesempatan itu berlomba dalam amal, berlomba dalam kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkanmu semuanya. Jadi kita kudu berlomba dalam amal, karena pada akhirnya kita dimanapun kamu berada, kamu bakal dikumpulkan.
Jadi walaupun seseorang itu meninggalnya di ujung dunia yang tidak kita tahu nama alamatnya, kita dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan alam mahsyar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah melakukan seperti itu sangat mudah. Nah, yang jadi perhatian kita, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat, setiap orang, setiap pribadi punya kiblat tempat menghadapnya. Jadi maksudnya setiap orang itu punya kiblat skala prioritas. Contoh, ibu mah kiblatnya jam segini teh ka pangaosan. Nah, itu kiblatnya. Tapi aya oge jam sakieu teh kiblatna nonton sepak bola. Ya, ada juga jam segini teh kiblatnya jalan-jalan. Nah, ibu mah bapak kiblatnya itu ya mencari ilmu. Jadi sebenarnya setiap orang itu ada kiblatnya. Kalau hari Minggu ada yang sibuk ke pengajian, ada yang sibuk jogging, ada yang sibuk senam, ya, ada yang sibuk kulineran. Itu yang disebut setiap orang itu punya kiblat. Paham maksudnya? Punya skala prioritas, ya. Bangun tidur itu kiblatnya macam-macam. Aya nu gogolehan. Apa gogolehan teh? Mager kan aya nu udah sholat subuh naik karena kasur deui rebahan gelatak gelutuk mukana teh dibuka gelatak gelutuk gelatak. Nah, itu kiblat rebahan. Ada juga kiblatnya itu begitu habis sholat subuh langsung dilipat-lipat ke dapur cek 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 wang 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 wah gitu kan, langsung jadi chef. Eta kiblatna, ya. Nah, aya oge kiblatna, ya kan? Habis sholat subuh, mandi di depan kaca. Aya teu? Nah, eta kiblatna gitu. Ya. Ada juga habis sholat subuh kiblatnya teh apa? Langsung ganti baju, pakai baju olahraga, langsung lari kan gitu, olahraga. Ada kiblatnya gitu. Ada oge bangun tidur sholat subuh kiblatnya apa? Langsung ngambil empel, kesangan buah gitu. Ya. Jadi setiap orang punya kiblat, ya. Tapi yang penting fastabiqul khairat, kamu berlomba dalam kebaikan. Tidak apa-apa bangun tidur terus olahraga kalau diniatkan supaya sehat. Kebaikan bukan? Kebaikan, ya. Ibu bangun tidur langsung ibu jadi chef. Oh, cek 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 cek. Jelas ya, rasa mah nomor 10-nya. Kene ya, suami dan anaknya naon itu masakan. Pokoknya ibu jadi chef. Oh. Ya. Ada juga yang istrika, tapi itu semua sok orientasikan fastabiqul, berlomba dalam. Nah, jadi jangan sampai bangun tidur sholat golepak, gulutak gelatak gulutak gelatak gulutak gelatak, ya kan gitu. Anak-anak teh, mah sarapan apa? Bentar, mama GoFood nah, kie GoFood. Kamu mau apa? Hah? Naon bubur, nasi kuning, nasi buduk. Kikian, eta kiblat nanti kikian. Jadi maksud saya, setiap orang itu punya kiblat, punya skala prioritas dalam hidupnya, ya, punya yang diutamakan. Ada yang diutamakan kalau anak sudah pergi ke sekolah, suami sudah pergi ke kantor, yang diutamakan teh langsung duha. Aya oge langsung drama Korea. Ya, drama Korea bari kieu gitu. Aya teh nu kitu. Ada jangan sok suci Anda. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi ternyata setiap orang, firman Allah, setiap orang itu ada kiblatnya. Tapi ingatlah, fastabiqul khairat, kamu kudu berlomba dalam kebaikan.
Karena di mana saja kamu berada, Allah akan mengumpulkanmu di satu tempat abadi nanti. Ya. Nah, Ibu, jadi kenapa Allah ngasih umur sama kita, ngasih kesempatan sama kita untuk beramal, untuk berlomba dalam. Nah, ada 3 macam amal. 1, amal ibadah. Amal ibadah adalah amal yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. 1 apa amal? Amal yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah, seperti sholat, itu amal ibadah. Tata caranya sudah ditentukan, waktunya sudah ditetapkan. Jadi amal ibadah itu amal yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah, sudah ditentukan cara pelaksanaannya. Itu amal ibadah. Ibu, sholat itu amal ibadah karena sudah ditentukan caranya, bahkan jumlahnya, bahkan syarat-syaratnya. Itu namanya amal ibadah. Sholat subuh dimulai dengan rawatib qobla subuh, baru sholat subuh 2 rakaat. Dah segitu. Walaupun semangat, jangan 8 rakaat. Mama, nah 8. Ayah, mama semangat. Nggak boleh, karena amal ibadah mah nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Itu namanya amal ibadah. Kudu persis seperti yang dicontohkan Nabi. Tawaf 7 putaran. Tetap Allah ya mah. Baru dak ngora ngan 7. Yeuh, kolot 13. Betul salah? Salah. Kalian itu masih muda 7? 13 ya. Ibu 13 putaran? Udah ibu kan masih kuat. Enggak boleh. Tawaf mah 1 paket, 7 putaran. Itu namanya amal ibadah. Ya. Yang kedua amal soleh. Amal soleh itu setiap ucapan perbuatan yang diridhoi Allah. Itu amal soleh itu apa? Setiap ucapan dan perbuatan yang diridhoi Allah. Nah kalau ini mah teknik pelaksananya nggak diatur. Contoh yang kita lakukan sekarang ini amal soleh. Ya, amal soleh tidak diatur. Tidak diatur harus berapa jam, harus di mana. Pokoknya mah majelis taklim aja. Ya Bapak Ibu alhamdulillah bisa datang ke sini, pahalanya lebih besar. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang sekarang nontonnya di YouTube dan di IG, berpahala juga, tapi Anda lebih besar pahalanya. Kenapa? Ibu bapak mah kudu dandan ka dieu. Anu di rumah mah meureunnan pakai daster ayeuna teh. Minimal atuh meureun ibu teh dibedak saoles mah. Ya kan? Ari nu di rumah mah meureunnan teh jelas wajahna teh. Nah, berarti artinya apa? Amal soleh itu setiap ucapan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Itu amal Yang ketiga amal jariah, yaitu amal yang pahalanya didapatkan setelah wafat. Amal yang pahalanya didapatkan setelah wafat. Itu namanya amal jariah. Jadi pahalanya teh nanti setelah wafat. Contoh, kita capek-capek ngadidik anak, ya. Ibu ngadidik anak teh bukan pekerjaan gampang kan? Tapi tenang, mun anak kita soleh, kesolehan dia itu ngalir. Itu namanya amal jariah, ya. Jadi amal jariah itu bisa anak yang soleh, bisa harta yang disedekahkan, bisa ilmu yang kita bagikan. Termasuk ibu cuma ngasih tahu gini, teteh aya pangaosan engke jam 1, nasi teteh nu diajakku Anda teh datang, tak Anda teh dapat jariah. Kalau si teteh eta teh jadi rutin datang ke pengajian terus kitanya meninggal, itu dapat jariah. Jadi ternyata kenapa Allah ngasih kesempatan supaya kita beramal, mengisi hidup dengan amal. Nah, bisa amal ibadah, bisa amal soleh, bisa amal. Nah, dari 3 amal tadi kita kudu pandai mencari amal andalan.
Jadi ibu, dari 3 amal tadi, amal ibadah teh kan sudah ditentukan teknik pelaksananya. Apa andalan Anda? Misalnya saya mah andalannya tahajud. Saya mah andalannya sholat subuh, itu mah geus kudu diomongkeun, kan wajib. Ya kan? Saya mah andalannya subuh. Jadi kalau yang sudah wajib batong jadi amal andalan. Paham? Eta mah da kudu. Nah, amal andalan teh gini. Dalam amal ibadah andalan saya apa? Duha. Jadi istiqomah dalam duha itu andalan gitu kan. Muncek bahasa orang mah kojo. Ya kan? Nah, kojo. Amalan andalan saya mah saum Senin Kemis. Sok. Jadi tiap orang harus punya amalan andalan. Amalan kojo, misalnya dalam ibadah apa, dalam amal soleh apa, misalnya amal kojo saya mah ngurus orang tua. Sabar tabah ngurus orang tua, bahkan ada yang ngemandiin, ada yang ngelatih jalan, ada yang nyuapin. Anda tahu nggak? Boleh jadi Anda masuk surga karena ngurus orang tua. Itu namanya amal andalan. Gimana kalau ngurus suami bisa jadi amal andalan? Nah, teu milih. Nah, katingali aslina. Nah, jadi pokoknya mah amal andalan, amal soleh kita andalannya beda-beda. Amal andalan saya mah mau majelis taklim. Boleh. Di mana majelis taklim? Di situ Anda hadir. Di mana Anda majelis taklim? Anda ketua majelis taklim. Sampai Anda pernah dapat penghargaan dari Kementerian Agama sebagai wanita terlincah dalam majelis taklim, karena memang andalan. Sampai pemerintah memberikan penghargaan, ibu menjadi wanita terlincah. Terus ada lagi yang andalannya teh amal jariah. Ya, amal jariah. Wah, pokoknya mah berusaha bagaimana sabar saya mengadidik anak supaya jadi jariah gitu. Ada juga yang dia tuh berusaha untuk cari rezeki, senangnya apa? Zakat, wakaf, sedekah. Iya mah bekal saya meninggal. Nah, jadi ibu, dari 3 amal tadi, amal ibadah, amal soleh, dan amal jariah. Nah, kita teh kudu punya amal andalan. Ya, salah satunya saya lihat wajah-wajah ibu di sini ada yang tiap saya ceramah, iya wajah teh aya. Berarti andalannya majelis taklim, saudara-saudara, benar teh. Nah, si wajah ibu teh aya wae. Sampai aku teh kieu, apa aku teh salah masjid gitu. Di masjid itu aya, di masjid ieu aya, di masjid ieu. Oh, berarti bagi dia teh amal andalannya majelis taklim. Abah Jenal tah. Di dieu aya. Di TSM aya. Di Arjasari aya. Nah, yang jadi andalan amal Abah Jenal walaupun dari Cikole cek, berarti beliau menjadikan amal andalan saya majelis taklim. Jadi setiap orang kudu punya amal andalan. Ari amal andalan ibu apa? Andalan andalan. Dah Anda mah nggak jelas. Ibu amal andalannya apa? Andalan lah. Yang penting mah beramal atuh. Kudu punya amal andalan. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.